yang berikutnya. Dan saudara lihat sekali lagi, Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah mereka pada hari Minggu lagi. Tuhan bisa saja melawat Thomas pada hari Selasa atau pada hari Senin dalam kesempatan pertama. Tetapi di sini Tuhan memberikan pengajaran kepada saudara dan saya. Tuhan mau memberikan berkat istimewa pada hari khusus, hari perhentian. Jadi Tuhan Yesus, meskipun dia peduli kepada Thomas, tapi dia membiarkan Thomas seminggu supaya berkat istimewa itu Thomas peroleh pada hari perhentian, hari yang dikuduskan, hari kemenangan Tuhan dari maut, yaitu hari Minggu, hari Tuhan. Dia datang. Dan puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kamu. Kita mengucap syukur, saudara. Firman Tuhan sudah berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul, selanjutnya apa? Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkata, aku berada di tengah-tengah mereka. Meskipun pintu-pintu terkunci, tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus hadir untuk memberi berkat. Ada waktunya dalam sejarah, gereja-gereja dipalang pintunya, disegel, tidak boleh dibuka. Tidak boleh ada kebaktian Kristen. Itu sudah terjadi berulang kali dalam sejarah dunia. Betul, saudara-saudara. Orang-orang Kristen dianiaya, orang-orang Kristen dihambat, ditangkap, dijebloskan penjara, dihukum mati. Tetapi tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan Yesus hadir memberi berkat di tengah persekutuan orang beriman. Dia hadir. Dan untungnya, syukurnya, waktu Tuhan hadir, Thomas sudah ada. Thomas tidak telat. Thomas tidak terlambat atau berlambat-lambat. Ini kebenaran penting yang harus kita garis bawahi lagi dan tidak bosan-bosan saya katakan kepada saudara. Selama saya masih melihat jemaat ataupun orang-orang Kristen berlambat-lambat datang kebaktian, saya beritahukan ulang-ulang. Kalau ada di antara saudara yang merasa, wah Pak Hengki nyindir nih, Pak Hengki nyinggung. Kalau saudara merasa tersindir, saudara merasa tersinggung, puji Tuhan. Meskipun saya tidak bermaksud, saya tidak pernah bermaksud menyindir ataupun menyinggung orang. Tetapi kalau saudara merasa tersinggung, tersindir, Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara. Berarti masih ada sesuatu yang perlu dibenahi. Firman Tuhan di dalam Mazmur mengatakan, nantikanlah Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menantikan kita. Thomas harus datang lebih dahulu dalam persekutuan itu sebelum Tuhan Yesus datang secara khusus menyatakan dirinya dan memberikan berkat. Kalau Thomas lenggang kangkung, dia bilang, iya deh, minggu depan aku mau datang. Siapa tahu Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Tetapi dia terlambat. Tuhan datang, dan seperti beberapa kali terjadi, Tuhan segera kemudian raih. Thomas tetap tidak melihat Tuhan. Saudara, saya akan ulang-ulang menyatakan kebenaran ini untuk Graceful Community. Saya rindu Graceful Community mempunyai suatu trademark, satu ciri khusus. Entah berapa lama saya masih melayani di Graceful Community, suatu hari pasti akan ada waktunya saya tidak lagi menggembalakan jemaat ini. Akan ada pastor lain yang menggantikan. Tetapi satu doa saya, kerinduan saya, di tengah begitu banyak gereja-gereja yang seenaknya saja menyelenggarakan kebaktian, saya rindu Graceful Community setiap hari Minggu, kapan saja, selalu datang ibadah dengan hati yang siap, dengan hati yang hormat. Setiap jemaat berusaha untuk tidak terlambat. Setiap jemaat berusaha untuk mengambil tempat yang paling depan. Mulai minggu depan saya pikir baik bila anak-anak diatur duduk di baris
pertama saja. Supaya jangan karena mereka menempati baris kedua, ketiga, lalu ketika mereka masuk ke kelas, mulai kosong melompong di bagian depan. Kita harus mencari way out. Kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana supaya kita menyelenggarakan kebaktian dengan hati yang hormat, dengan sikap yang baik kepada Tuhan. Supaya kalau ada orang yang baru datang, mungkin dia belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia masuk ke dalam ruang kebaktian, Graceful Community, menyelenggarakan ibadah. Lalu mereka merasa orang-orang ini, jemaat menghormati Tuhan. Supaya mereka juga tidak sembarangan kepada Tuhan. Kalau ada orang baru datang, dia tanya sebelumnya, kebaktian Graceful Community jam 8. Oh, pukul 5 sore. Oh, dia datang. Pukul 5 kurang 5, dia sudah ada di sini. Baru ada Pak Taufik, baru ada Bu Ratna, baru ada saya. Lalu pukul 5 lewat beberapa menit, wah, mana yang lain? Sepi sekali. Saya pikir kalau saya jadi orang baru, saya sudah kendor semangat. Betul? Males deh. Minggu depan gue mau cari gereja lain kan. Kok sepi banget gereja ini? Oke. Lalu mulai saat teduh sekali. Sementara saat teduh, dia dengar suara kerasak-kresek, ada orang jalan masuk. Kira-kira bagaimana kesan mereka kepada gereja ini? Kalau sudah nyanyi satu lagu, baru mulai lagi datang banyak orang. Wah, ajaib Tuhan. Kadang-kadang didoakan dalam doa supaya Tuhan kirimkan mereka yang sedang dalam perjalanan antar sampai di sini. Begitu amin, gereja ini sudah penuh, mujizat terjadi. Tadi kosong, habis doa penuh. Apakah dia menghormati Tuhan? Tidak. Dia akan menghina jemaat ini. Betul, saudara. Saudara bosan mendengar hal ini, saya akan tetap bicara lagi sampai saudara menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Lebih daripada saudara menghormati seorang manajer yang menjanjikan interview untuk lowongan kerja bagi saudara. Saya yakin tidak ada orang yang sedang mencari pekerjaan ketika diberikan kesempatan appointment untuk interview lalu datang lenggang kangkung terlambat. No way. Kalau saudara begitu takut kepada seorang manajer yang akan menginterview saudara, mengapa saudara tidak menghormati Tuhan? Betul, saudara. Thomas memberikan teladan. Dia datang, menantikan. Tuhan, tolong aku ragu, aku bingung, aku sudah lesu. Murid-murid lain bilang, mereka melihat Tuhan. Apa betul engkau bangkit Tuhan? Dia mencari solusi, dia mencari jawab. Apakah saudara mencari jawab untuk persoalan-persoalan saudara? Apakah saudara membuka Alkitab, membaca dengan teratur? Tuhan, aku punya persoalan, berilah pencerahan Tuhan. Apakah saudara mempunyai semangat seperti itu? Atau menunggu wangsit nanti datang tiba-tiba? Tidak, Tuhan memberi jawab dari firman-Nya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus concern. Tuhan Yesus tidak marah. Bila kita ragu, bila kita lemah, Tuhan mengerti. Bahkan tadi lagu yang kita nyanyikan berdasarkan Mazmur dikatakan, kalau kita jatuh pun, Tuhan tidak nuding-nuding lalu nyemprot kita. Tuhan katakan, Dia mengulurkan tangannya, mengangkat kita kembali. Betul? Suatu hari murid-murid di atas perahu, Tuhan di darat. Tuhan pesan mereka, pergilah kamu ke seberang. Tuhan berdoa di atas bukit. Lalu di tengah jalan, di tengah pelayanan itu, mereka dihantam badai. Mereka begitu ketakutan. Tuhan berjalan di atas air. Mereka sangka hantu. Tapi Tuhan berkatakan, jangan takut. Ini aku, Tuhanmu. Lalu Petrus berkata, kalau betul engkau Tuhan, biarkanlah aku berjalan menghampiri engkau di atas air. Tuhan berkata, well, silakan Petrus, datanglah kemari. Dan Petrus melangkah. Waktu dia melangkah, dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat ombak, bukan melihat Tuhan, dia mulai tenggelam. Dia gagal. Tapi Tuhan segera memegang tangannya, mengangkat dia kembali. Tuhan ngerti. Kalau Petrus kemudian bimbang, siapa sih yang bisa jalan di atas air? Tuhan maklum. Tuhan tidak memarahi Petrus. Tuhan peduli.
Tuhan menyatakan diri. Dan indah di sini dikatakan ayat 27 kemudian, artinya langsung Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini menunjukkan kepedulian Tuhan. Yang kedua, saudara perhatikan. Dulu Thomas ngomong kalimat itu, sebelum dengan jariku sendiri aku cucukkan ke dalam lubang bekas paku. Dia ngomong kepada siapa? Kepada murid-murid yang lain. Tapi Tuhan